Allah ialah sumber kehidupan, terang dan kegembiraan bagi semesta alam, seperti sinar terang dari matahari dan seperti aliran air yang memancar dari mata air hidup. Berkat-berkat itu mengalir daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan berkat. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan, melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sejarah bangsa Yahudi, bahagian 8, Nehemia, pasal 12, daftar para imam dan orang-orang Lewi, pentabisan tembok Yerusalem, dan jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab dan menghidupkannya, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoe, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbukya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel
dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur, sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Sakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba,
Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Elyakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang peranan. Mengapakah daftar panjang para imam dan orang Lewi disebutkan di dalam Nehemia 12 ayat 1-26? Apakah hubungan antara mereka dan pentabisan tembok Yerusalem yang dijelaskan dalam bagian kedua pasal yang sama, Nehemia 12 ayat 27-47. Jawabnya adalah karena Tuhan ingin segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tepat. Orang yang berdedikasi dan penuh penyerahan diperlukan terlebih dahulu sebelum hal-hal besar dapat dicapai. Keluarga-keluarga imam ini membantu Nehemia membangun tembok agar mereka dapat dengan aman menyembah Allah yang hidup di bait suci tanpa campur tangan dari luar. Tembok penting untuk keamanan, tetapi tanpa iman yang setia, ibadah akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, semua orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus dalam berbagai fungsi mereka memiliki peran untuk dilakukan. Baik itu para pendeta, tua-tua jemaat, para pelayan yang melayani ibadah, diakon, diakones, para penyanyi, bahkan koster gereja, dan semua anggota jemaat.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati, halaman 86 alinea ketiga sampai halaman 90, peranan pengikut Kristus yang terutama dijelaskan. Apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati, bagai bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan dapat tersembunyikan. Pengaruhnya yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada di dalam hati adalah bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir menyegarkan segalanya, serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Kasih kepada Yesus akan dinyatakan di dalam satu kerinduan untuk bekerja, sebagaimana Yesus bekerja untuk memberkati serta mengangkat manusia. Dipimpinnya kita menuju pada kasih, kelembutan dan simpati terhadap semua makhluk yang ada di dalam pemeliharaan Bapa yang di sorga. Kehidupan juru selamat di atas dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang menyenang-nyenangkan serta memuliakan dirinya sendiri, melainkan ia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh dengan usaha yang tidak lelah-lelahnya demi keselamatan umat manusia yang sudah hilang. Dari mulai palungan sampai ke Golgota, Kristus menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Katanya, seperti anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Terang besar Alkitab Matius 20 ayat 28. Inilah satu-satunya tujuan yang besar daripada kehidupan Kristus. Segala sesuatu yang lain adalah merupakan pekerjaan yang nomor 2 dan menjadi alat saja. Makanan dan minumannya ialah melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Kepentingan diri sendiri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Karena itu, orang-orang yang turut ambil bagian dalam karunia Kristus akan bersedia membuat pengorbanan apapun agar orang lain untuk siapa Kristus telah mati dapat merasakan pemberian sorga itu. Mereka akan melakukan segala apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik sebagai tempat tinggal mereka. Roh seperti inilah yang harus tumbuh dalam hati orang-orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi kegembiraan dengan Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam saja. Jika kita sudah merasa dan melihat bahwa Tuhan itu baik, maka pastilah ada sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti Filipus, ketika ia sudah menemukan juru selamatnya, kita harus mengundang orang-orang lain ke hadiratnya. Kita harus berusaha menampilkan kepada mereka penghiburan-penghiburan Kristus dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan dari dunia yang akan datang. Maka akan ada keinginan dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan dari dunia yang akan datang. Maka akan ada pula kerinduan yang sungguh-sungguh sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mendapat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Terang besar Alkitab Yohanes 1 ayat 29. Dan usaha untuk memberkati orang-orang lain akan mendatangkan berkat juga bagi diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah di dalam memberikan satu peranan yang harus dikerjakan di dalam rencana penebusan itu. Ia telah memberikan hak kepada manusia menjadi turut ambil bagian dalam tabiat ilahi, dan giliran merekalah membagikan berkat-berkat itu kepada sesama manusia. Inilah kehormatan yang tertinggi, kegembiraan yang terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih dibawa lebih dekat kepada Khalik pencipta mereka. Allah dapat saja menyampaikan pekabaran-pekabaran Injil ini dan semua pekerjaan yang penuh kasih sayang kepada para malaikat.
Ia juga dapat menggunakan alat-alat yang lain untuk menyelesaikan maksudnya. Tetapi di dalam kasih-Nya yang tiada mengenal batas itu, Allah telah memilih kita menjadi pelayan-pelayannya bersama Kristus dengan malaikat-malaikat, supaya kita dapat membagikan berkat-berkat kegembiraan, keluhuran rohani sebagai hasil-hasil daripada pekerjaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita dibawa menjadi seperasaan dengan Kristus melalui persekutuan dalam segala penderitaannya. Setiap perbuatan pengorbanan dari diri sendiri demi kebaikan orang lain meneguhkan roh kebajikan dalam hati si pemberi dan memperkenankan dia lebih dekat kepada penebus dunia yang kaya namun rela menjadi miskin, supaya kita ini dengan jalan kemiskinannya kita menjadi kaya. Terang besar Alkitab 2 Korintus 8 ayat 9. Hanyalah jika kita memenuhi maksud ilahi di dalam penciptaan kita ini, maka kita dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jika engkau mau pergi bekerja, sebagaimana yang direncanakan Kristus bagi murid-muridnya dan menarik jiwa-jiwa datang padanya, maka engkau akan merasakan perlunya satu pengalaman yang mendalam dan pengetahuan yang lebih besar mengenai perkara-perkara ilahi. Dan engkau akan lapar serta dahaga terhadap kebenaran. Engkau akan memohon kepada Allah, serta imanmu akan dikuatkan, jiwamu akan meminum lebih banyak lagi dari sumber air keselamatan itu. Perlawanan-perlawanan dari pencobaan-pencobaan akan mendorong engkau berdoa dan menyelidiki Alkitab. Engkau akan bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan mengenai Kristus, serta mengembangkan satu pengalaman yang kaya. Roh bekerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan memberikan kedalaman, keteguhan, dan kasih sama seperti Kristus kepada tabiat serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Cita-cita akan dimuliakan. Tiada tempat bagi kemalasan dan sifat mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang mempraktikkan karunia agama Kristen akan bertumbuh dan menjadi kuat bekerja bagi Allah. Mereka akan mempunyai pengertian rohani yang jelas, yang teguh, bertumbuh dalam iman dan kuasa yang bertambah di dalam doa. Roh Tuhan yang bergerak di dalam roh mereka menuntut kesesuaian jiwa yang suci dalam menjawab jamahan ilahi itu. Orang-orang yang dengan cara demikian membaktikan diri mereka sendiri ke dalam usaha yang tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan bagi orang lain, sesungguhnya bekerja demi keselamatan mereka sendiri juga. Satu-satunya jalan supaya bertumbuh di dalam karunia ialah menyukai pekerjaan yang diserahkan Kristus kepada kita, mengusahakan segala daya kemampuan kita, membantu dan memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan yang dapat kita berikan kepada mereka. Kekuatan datang karena adanya usaha, dan kegiatan itulah syarat kehidupan. Orang-orang yang berusaha memperoleh kehidupan Kristen dengan penerimaan yang pasif akan karunia-karunia yang datang melalui kemurahan, lalu tidak berbuat apa-apa sama sekali bagi Kristus, adalah orang yang mencoba hidup dengan makan tanpa bekerja. Maka dalam soal-soal rohani, sama dengan jasmani, hal seperti ini selalu mendatangkan kemerosotan dan kemunduran. Seseorang yang menolak menggunakan anggota-anggota tubuhnya akan segera kehilangan kuasa untuk menggunakannya. Demikian juga orang Kristen yang tidak menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan padanya, bukan saja tidak berhasil bertumbuh di dalam Kristus, namun juga ia kehilangan kekuatan yang sudah ada padanya. Gereja Kristus adalah alat yang sudah diangkat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia ini. Semua tanggung jawab itu terletak di atas pundak semua orang Kristen. Setiap orang yang menggunakan talenta dan kesempatan yang ada padanya haruslah memenuhi perintah juru selamat itu. Kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada kita membuat kita berhutang kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan telah memberikan kepada kita terang, bukan untuk diri kita saja, tetapi juga diberikan kepada orang lain. Jika pengikut-pengikut Kristus sadar akan tugasnya,
maka akan ada beribu-ribu orang yang mengabarkan Injil di negeri kafir, di mana sekarang terdapat hanya ada satu orang saja. Dan semua orang yang tidak dapat mengerjakan sendiri pekerjaan itu dapat membantunya dengan jalan memberikan dukungan berupa harta, simpati, dan doa-doa mereka. Maka akan ada pula usaha yang tekun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di negeri-negeri Kristen. Mari saudara-saudaraku, kita gunakan peranan kita sebagai orang-orang Kristen yang aktif menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Renungkanlah ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.